Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman Tabri dengan NIM S1S1 18058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen selama perkuliahan. Nah, di sini saya memilih dua topik materi, yaitu yang pertama tentang persamaan linear, yang kedua yaitu saya akan memilih materi tentang cross product pada vektor. Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak di video berikut ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang persamaan linear. Jadi, sama halnya dengan persamaan aljabar, sistem persamaan linear itu dia juga merupakan suatu sistem hitung dalam ilmu matematika yang bisa digambarkan dalam bentuk garis lurus pada sebuah grafik. Nah, sistem persamaan linear ini juga dia memiliki sebutan lain, yaitu sistem persamaan garis. Untuk rumus persamaan linear sendiri, dia memiliki bentuk umum, di mana bentuknya yaitu Y sama dengan MX ditambah dengan B, atau biasa disebut dengan gradien sih. Nah, sebagai contoh dalam bentuk dari persamaan linear sendiri, yaitu misalnya Y sama dengan minus X plus 5. Untuk persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan 0,5 X plus 2. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh persamaan linear dalam bentuk grafik. Kemudian sistem persamaan linear satu variabel. Nah, adapun untuk bentuk sistem persamaan linear satu variabel itu dapat dilihat sebagai berikut, di mana AX tambah B sama dengan 0, di mana untuk A ini merupakan koefisien, sedangkan X dia untuk variabel, sedangkan untuk B itu dia sebagai konstanta, dan 0 juga dia konstantanya. Nah, kemudian yang kedua itu sistem persamaan linear dua variabel, atau biasa disebut dengan SPLDV. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini itu dapat dilihat sebagai berikut, di mana AX plus BY sama dengan C, atau PX tambah QY sama dengan D, di mana untuk A, B, P, dan Q ini sebagai koefisien, dan untuk X, Y itu dia sebagai variabel, sedangkan untuk C dan D itu sebagai konstanta. Nah, dapat dari contoh, di sini terdapat contoh, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dari 2X plus 3Y sama dengan 6, dan persamaan yang kedua yaitu X dikurang Y sama dengan 3. Nah, untuk persamaan yang pertama itu bisa kita lakukan untuk kita kalikan. Namun sebelumnya kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan beberapa cara untuk penyelesaiannya. Dan di sini saya ambil contoh untuk menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Nah, eliminasi sendiri ini dia membutuhkan persamaan nilai yang ada di persamaan-persamaan ini. Jadi, untuk persamaan yang pertama itu kita coba untuk kalikan dengan 1. Sedangkan untuk yang persamaan yang kedua kita bisa kalikan dengan 3, agar nantinya persamaan 1 dan persamaan 2 nanti ada nilai yang bisa sama-sama dieliminasi. Nah, contohnya yaitu seperti ini, 2X plus 3Y sama dengan 6, dia dikalikan dengan 1. Kemudian X dikurang Y sama dengan 3 dikalikan dengan 3. Maka hasilnya yaitu untuk yang persamaan pertama itu 2X plus 3Y sama dengan 6. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu 3X dikurang 3Y sama dengan 9. Hasilnya terdapat nilai yang sama, yaitu 3Y dan minus 3Y. Nah, untuk persamaan-persamaan tersebut bisa kita operasikan, kita jumlahkan, sehingga hasilnya untuk 3Y dan minus 3Y ini akan habis.
Nah, inilah yang kita eliminasi. Selanjutnya kita jumlah operasikan juga untuk 2x dan 3y juga dengan 6 dan 9. Jadi 2x ditambah dengan 3x itu hasilnya 5x, sedangkan 6 ditambah dengan 9 itu hasilnya 15. Kemudian kita pindah ruaskan 5 di ruas yang kanan, hasilnya menjadi x sama dengan 15 per 5, maka hasil akhirnya yaitu x sama dengan 3. Nah, kemudian nilai x tadi kita substitusikan di persamaan, entah persamaan 1 atau persamaan kedua. Nah, di sini saya substitusikan nilai x sama dengan 3 di persamaan yang pertama, di mana persamaan pertama itu 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, di sini kita ganti nilai x itu menjadi nilai 3. Jadi 2 dikalikan dengan 3 ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian hasil perkalian antara 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian ditambah dengan 3y sama dengan 6. Kemudian untuk nilai 6 tadi bisa kita pindah ruaskan di sebelah kanan, sehingga di sebelah kiri tinggal 3y saja, dan sama dan sudah di ruas kanan itu 6 dikurang dengan 6, hasilnya itu 0. Kemudian kita pindah ruaskan lagi untuk nilai 3, jadi y sama dengan 0 per 3, hasil dari 0 per 3 yaitu 0. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari x tadi itu sama dengan 3 dan nilai dari y itu sama dengan 0. Kemudian untuk sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disebut dengan SPLTV. Nah, untuk bentuk umum dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama bisa dituliskan dengan AX plus BY plus CZ sama dengan D, atau kemudian EX plus FY plus GZ sama dengan H, kemudian IX plus JY plus KZ sama dengan I, atau biasa dituliskan dengan A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, kemudian A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, atau kemudian A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, di mana untuk A, E, I, A1, A2, A3 itu dia merupakan koefisien dari X. Kemudian untuk B, F, J, kemudian B1, B2, dan B3 dia merupakan koefisien dari Y. Sedangkan C, G, K, C1, C2, dan C3 dia merupakan koefisien dari Z. Dan D, H, I, dan D1, D2, serta D3 dia merupakan koefisien. Sedangkan untuk X, Y, dan Z dia merupakan variabelnya. Nah, sebagai contoh, di sini kita tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh yang pertama tadi yaitu eliminasi. Kemudian contoh yang kedua ini kita gunakan substitusi. Jadi kita selesaikan dulu sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan metode substitusi. Jadi sistem persamaan yang pertama itu ada X kurang 2Y plus Z sama dengan 6. Kemudian yang kedua 3X plus Y dikurang 2Z sama dengan 4. Kemudian 7X kurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya itu dapat dilakukan dengan cara kita buat persamaan yang pertama dulu agar kita buat nilai supaya nilai itu bisa disubstitusikan di persamaan-persamaan lainnya. Dimana untuk persamaan 1 kita pindah ruaskan untuk X sama dengan 2Y dikurang Z plus 6. Nah, nantinya nilai X ini kita bisa substitusikan di persamaan yang kedua. Kemudian, nah untuk persamaan yang kedua itu 3X plus Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, untuk X itu sendiri kita bisa ganti dengan
nilai X yang telah kita tentukan tadi, di mana nilai X itu 2Y dikurang Z plus 6. Nah, kemudian kita operasikan, kita kali masuk 3 dikali 2Y sama dengan 6Y, kemudian 3 dikali Z sama dengan 3Z, lalu 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian plus Y dikurang 2Z sama dengan 4. Lalu kita operasikan kembali sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 7Y dikurang 5Z dikurang 14. Nah, inilah yang akan menjadikan persamaan satu yang baru. Nah, setelah itu kita bisa substitusikan nilai X tadi ke dalam persamaan yang ketiga. Nah, untuk persamaan ketiga yaitu 7X dikurang 6Y sama dengan dikurang Z sama dengan 10. Lalu kita operasikan 7 dikali 2Y dikurang 7 dikali Z, kemudian 7 dikali dengan 6 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Lalu kita operasikan sehingga hasilnya menjadi 14Y dikurang 7Z plus 42 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Lalu hasilnya menjadi 8Y dikurang 8Z plus 42 sama dengan 10. Sehingga didapatkan hasil di mana 8Y dikurang 8Z sama dengan minus 32. Lalu untuk ini kita bisa kecilkan kembali, kita bagi menjadi 8. Sehingga hasilnya Y dikurang Z sama dengan minus 4. Nah, untuk nilai inilah yang kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang pertama dan kedua itu dia telah membentuk menjadi sistem persamaan linear dua variabel, yaitu Y serta Z, di mana yang pertama itu 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14, dan yang kedua itu Y dikurang Z sama dengan minus 4. Nah, dari persamaan kedua ini kita bisa dapatkan Y dikurang Z sama dengan minus 4, atau kita bisa ubah menjadi Y sama dengan Z kurang 4. Nah, nilai Z ini kita bisa substitusikan untuk di persamaan yang pertama, di mana persamaan pertama tadi kan 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. Nah, untuk nilai Y ini kita bisa gantikan yang menjadi Z kurang 4. Menjadi kita kali masuk 7 dikali Z kurang 4. Jadi hasilnya menjadi 7Z dikurang 28 dikurang 55Z sama dengan minus 14. Lalu kita operasikan menjadi 2Z sama dengan minus 14 ditambah 8. Hasilnya 2Z sama dengan 14. Lalu Z sama dengan 14 dibagi dengan 2, hasilnya menjadi Z sama dengan 7. Nah, kita bisa dapat hasil dari Z yang pertama. Setelah itu, kita substitusikan nilai Z sama dengan 7 tadi itu ke salah satu sistem persamaan linear dua variabel. Di sini saya mengambil persamaan yang Y kurang Z sama dengan 4, minus 4. Jadi Y kurang 7 sama dengan minus 4, dan Y sama dengan minus 4 plus 7. Nah, hasilnya yaitu Y sama dengan 3. Lalu kita substitusikan kembali yang Y sama dengan 3, Z sama dengan 7 tadi ke salah satu sistem persamaan linear 3 variabel. Sebagai contoh, kita ambil X dikurang 2Y plus Z sama dengan 6. Sehingga didapatkan X dikurang 2 dikali dengan 3 plus 7 sama dengan 6. Kemudian X dikurang 6 plus 7 sama dengan X dikurang 6 plus 7 sama dengan 6. Lalu hasilnya menjadi X plus 1 sama dengan 6. Sehingga kita bisa pindah ruaskan yang 1 menjadi X sama dengan 6 dikurang 1. Mendapatkan hasil X sama dengan 5. Nah, kita bisa dapatkan nilai X sama dengan 5. Lalu, dengan begitu kita bisa dapatkan hasil nilai X, nilai Y, serta nilai Z. Di mana nilai X kita dapat tadi 5, kemudian nilai Y itu tadi 3, kemudian nilai Z itu 7. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu 5, 3, dan 7. Nah, untuk 5, 3, dan 7 ini kita bisa tes kembali, kita bisa substitusikan ke persamaan-persamaan 3 variabel tadi, antara persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Di sini telah saya coba untuk mensubstitusikannya di persamaan tersebut. Yang pertama itu persamaan pertama di X dikurang 2Y plus Z sama dengan 6.
Jadi kita ganti nilai X sama dengan 5, kemudian 2 dikali dengan Y itu 3, kemudian ditambah dengan nilai Z itu 7, sama dengan terus sama dengan 6. Kemudian dioperasikan menjadi 5 dikurang 6 plus 7 sama dengan 6. Hasilnya yaitu 6 sama dengan 6. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai 6 itu sama dengan 6, maka hasilnya dinyatakan benar. Berarti untuk himpunan ini dinyatakan sudah sesuai dengan persamaan-persamaan ini yang telah kita cari tadi. Seperti itu. Mungkin untuk materi sistem persamaan linear cukup di sini. Selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai cross product. Nah, cross product ini atau perkalian silang ini dia adalah perkalian vektor, sehingga hasil perkaliannya nanti dia memiliki besar atau arah. Nah, dapat dilihat di sini produk silang. Jadi sebuah vektor dia memiliki magnitude atau beberapa lama dan sebuah arah. Dapat dilihat dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Nah, kemudian produk silang ini antara A dikalikan dengan B, dia dari dua vektor adalah vektor lain yang berbeda pada sudut siku-siku keduanya. Nah, dapat dilihat pada contoh, dan itu semua dia terjadi dalam 3 dimensi. Dapat dilihat di sini produk silang antara A kali B dari dua vektor. Dia adalah vektor lain yang berbeda pada sudut siku-siku keduanya. Itu. Nah, kemudian besar atau panjangnya produk silang sama dengan luas jajaran genjang dengan vektor A dan vektor B itu untuk sisinya. Seperti gambar di bawah ini, yang menunjukkan bahwa panjang produk silang itu sama dengan luas jajar genjang. Kemudian untuk bagaimana itu berubah untuk berbagai sudut, itu dapat dilihat seperti berikut, di mana yang produk silang yang berwarna biru ini adalah panjangnya 0 ketika vektor A dan vektor B dia menunjuk ke arah yang sama atau yang berlawanan. Kemudian dia mencapai panjang yang maksimum ketika vektor A dan vektor B dia berada sudut siku-siku. Kemudian untuk cara menghitung, nah kita dapat menghitung produk silang itu dengan cara seperti berikut. Misalnya A dikalikan dengan B, yaitu sama dengan vektor A, vektor B, kemudian sin theta dikalikan dengan n, di mana vektor A itu dia adalah besaran panjang dari vektor si A, kemudian vektor B itu adalah besar atau panjang dari vektor si B. Kemudian untuk theta itu sendiri dia adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Kemudian untuk n dia adalah nilai vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Kemudian atau kita bisa menghitungnya dengan cara lain, yaitu ketika A dan B dia dimulai dari titik asal 0,0,0, produk silang akan berakhir pada C X sama dengan AY BZ dikurang dengan AZ BY. Kemudian untuk CY sama dengan AZ BX dikurang dengan AX BZ. Kemudian untuk CZ sama dengan AX BY dikurang dengan AY BX. Nah, untuk contoh kita bisa lihat hasil perkalian dari vektor A sama dengan 2,3,4 dan vektor B 5,6,7 itu dapat kita selesaikan dengan cara yang tadi, menggunakan CX, CY, dan CZ. Jadi CX sama dengan AY BZ dikurang dengan AZ BY, di mana untuk AY sendiri itu nilainya adalah 3, kemudian dikalikan dengan BZ, di mana BZ itu nilainya 7, kemudian dikurangkan dengan AZ yaitu 4, lalu
untuk BY sama dengan 6, maka hasilnya sama dengan minus 3. Begitu juga dengan untuk CY, AZ dikalikan dengan BX dikurang dengan AX, BZ, sehingga hasilnya didapatkan 6. Lalu untuk CZ sendiri yaitu sama dengan AX dikalikan dengan BY dikurang AY dikalikan dengan BX. Ya, hasil akhirnya sama dengan minus 3. Jadi jawaban untuk hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B itu adalah minus 3, 6, serta minus 3. Nah, untuk perkalian silang itu bisa menuju ke arah yang sepenuhnya berlawanan dengan masih berbeda pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki aturan tangan kanan ya, seperti ini. Nah, dengan aturan tangan kanan, dia arahkan jari telunjuk dia di sepanjang untuk vektor A. Kemudian arahkan jari tengah dia di sepanjang vektor B. Dan hasil kali silang berjalan itu dia akan ke arah ke ibu jari. Seperti dilihat pada gambar. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.